Hey yo, what's up guys, kembali lagi bersama gue di Bro Choli Gaming. Dan kesempatan kali ini gue bakalan nge-share tips and trick pergerakan cara mempelajari gerakan Hauret secara gampang ya guys ya. Dan sebelum ke inti videonya, gue mau ucapin thank you buat my friend semua yang selalu nge-support gue dari awal sampai akhir. Buat my friend semua yang sudah memberikan kontribusi terbaik. Buat teman-teman yang udah mau mabar sama gua, buat yang mau minjemin caranya, pokoknya makasih banget buat mapren-maprenku. Dan daripada berlama-lama, kita langsung saja ke inti videonya. Nah, sebelum ke Hauret, gua mau ngasih tahu dulu untuk equipment dan yang lain-lainnya. Sebenarnya untuk equipment dari Hauret ini ya guys ya, untuk ke equipment dari Hauret sebenarnya kita biasa menggunakan lundele ya guys ya. Nah, kalau misalkan lu nggak punya lundele, ya guys ya, lu bisa menggunakan ada yang namanya set BF. Nah, tutorial menggunakan set BF itu gimana bang? Yang pertama, kalian harus mempunyai baju dan juga kepala. Nah ya, ini dua ini ya guys ya. Jadi di baju sama kepala kalian harus menggunakan PVPL. Lalu untuk weaponnya kalian menggunakan yang PVE ini guys. Lalu untuk selanjutnya kalian menggunakan sebentar, ada yang namanya, nah ini dia, ini namanya set BF ya guys ya. Jadi 2 PVPL, 2 BF PVP, satu weaponnya itu PVEL, sorry guys ya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk fungsinya gimana ini bang? Untuk set seperti ini, mapren-maprenku dia itu mempunyai statistik yang sangat amat tinggi, yang mana di boost dengan tingkat crit yang besar dari PVPL dan juga pendep yang lumayan besar dari bonus set BF PVP ini ya guys ya. Cuman kekurangan dari set ini adalah darah kalian dan juga defense kalian akan sangat amat kecil. Dengan kata lain, bermain Hauret akan lebih riskan lagi kalau misalkan kalian bermain dengan sembrono. Jadi set ini tuh khusus untuk mapren-mapren yang bisa tahan gitu ya, maksudnya nggak nafsu gitu lihat Hauret ya anjing. Ya kali gitu ngelihat Balmon jadi nafsu tuh, gitu kayak men gitu. Ya, jadi seperti itu ya untuk setnya. Nah, lalu untuk simbolnya di wizard kita menggunakan seperti ini teman-temanku semua. Untuk magic setnya sama, kita menggunakan pendek PVE ya. Lalu untuk petnya, gue pribadi selalu menggunakan pendek peringkatan pendek dan juga tingkat crit mapren semua. Lu mau pakai attack meningkat monggo, cuman gue selalu merekomendasikan untuk menggunakan peningkatan pendek dan juga tingkat crit supaya kritikalnya lebih dominan guys ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk bangkitkan karakternya seperti ini saja. Karena si Hauret ini kalau misalkan lu mainnya nggak banyak kena hit, ya aman sih, lu nggak pakai haus darah pun nggak apa-apa gitu ya. Karena meta sekarang haus darah kurang kepake sih menurut gue ya. Karena cuma 3% dan juga poin kebangkitannya mahal banget, 10 ya. Ini mahal banget sih. Nah, jadi daripada berlama-lama, kalian juga penasaran sih sama gameplaynya, mungkin sama penjelasan guanya. Jadi gue bakalan ngejelasin di gameplaynya supaya teman-teman semua bisa paham dengan gerakan si Hauret ini. Dan ya, kita langsung saja ke gameplaynya. Skuy. Oke guys, jadi di fase ini kalian harus ngedash karena si Hauret ini akan memberikan serangannya secara spontan ya. Jadi si Hauret ini akan ngehit kalian. Jadi gue rekomendasikan kalian ketika di fase ini kalian langsung evade aja dibandingkan kalian lari ke kiri ke kanan. Karena kalau misalkan kalian langsung evade, kalian bisa langsung memberikan serangan kepada si Hauret ini ya guys ya. Oke guys, jadi setelah si Hauret ini loncat ya guys ya ke atas, dia akan meregen darah dia menjadi 398 yang tadinya 176 menjadi 398. Dan setelah si Hauret ini loncat ke atas, kalian lebih baik prepare untuk mencari tempat bersembunyi karena si Hauret ini akan mengeluarkan serangan brutalnya dan kalian tidak bisa menghindar dengan cara yang biasa ya guys ya.
Nah, setelah si Hauret ini naik ke atas, kalian lebih baik mencari spot untuk keamanan ya guys ya. Maksud gua kalian berlindung di balik batu karena kalian hanya diberi waktu 5 detik untuk mencari spot berlindung ya guys ya. Dan harus menjadi catatan kalian bahwa si serangan si Hauret ini yang kehancuran ini tidak bisa dihindari dengan cara event dan juga ultimate. Jadi ini murni kalian harus menggunakan batu yang telah disediakan oleh developer untuk kalian bersembunyi ya guys ya dari serangan si Hauret ini ya guys ya. Nah, apabila si Hauret menancapkan pedangnya ke bawah tanah ya guys ya, itu artinya kalian harus memberikan serangan yang brutal yang konsisten. Dengan kata lain, kalian harus memberikan skill-skill yang luar biasa sakit ketika si Hauret menancapkan pedangnya. Dan di sini terlihat ada 2 bar, kalian harus menghabiskan barnya itu sebelum waktu habis ya guys ya. Jadi sebisa mungkin kalian secepatnya lebih baik ya guys ya untuk menghabiskan armor si Hauret ataupun bar si Hauret ini ya guys ya. Dan setelah kalian berhasil memecahkan armor ataupun bar kedua dari si Hauret ini, Hauretnya akan terkena stun yang sangat amat lama ya guys ya. Jadi kalian bisa puas-puasin untuk ngehajar si Hauret ini ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian dari awal enggak ngedes kayak gua ini kayak gini, nah si Hauret ini bakalan terbang ya guys ya. Bakalan terbang untuk menghampiri kalian dengan penuh kasih sayang ya guys ya. Jadi makanya gua rekomendasikan kalian untuk ngedash ataupun event ya, supaya kalian tidak terkena serangan Hauret yang penuh dengan kecintaan ya guys ya. Oke guys, apabila kalian menemukan rantai seperti ini dan juga tulisan putuskan rantai afeksi yang menyala-nyala, dengan kata lain kalian harus mendekati lawan kalian dan kalian dipaksa untuk mendekatkan diri kalian kepada teman kalian ya guys ya. Karena apabila kalian tidak mendekatkan kepada tim kalian yang terkena rantai yang sama, kalian akan mati ya guys ya. Dan maaf banget di video ini nggak ada yang rantai putih, dan gua akan lanjutin penjelasannya di video sebelah ya guys ya. Oke guys, jadi seperti itu gameplaynya ya besti-bestiku. Sebenarnya sudah lumayan lengkap lah ya gameplaynya. Ada si Hauret yang naik ke atas, ada yang si Hauretnya ngedan, dan juga ada yang rantai. Cuman sayangnya kurang lengkap karena rantainya hanya ada warna pink ya guys ya, tidak ada yang warna putih. Dan sebenarnya ketika kalian menemukan rantai putih, nah si rantai putih ini seperti yang gue jelaskan di video live streaming, itu kalau misalkan rantai putih itu kalian harus menghindar, tidak seperti rantai pink yang gue jelaskan barusan. Jadi di rantai pink ini kalau misalkan kalian ngejauh itu kalian malah mati.
Jadi kalau misalkan warna rantainya putih, itu bakalan kalau misalkan kalian ngedekat malah kalian mati. Jadi ada apa ya? Kita bisa prediksi warna dari rantai tersebut. Jadi kalau misalkan rantai warna putih itu bakalan ada bacaan seperti ini. Putuskan rantai kebencian. Kalau gak salah kayak gitulah ya. Dan kalau misalkan rantai pink seperti yang kalian saksikan tadi bacaannya ya. Jadi gue bakalan selalu memberikan edukasi untuk teman-teman semua supaya dapat AdSense enggak ya. Jadi supaya teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari gue pribadi. Dan ya di next konten kita bakalan membahas biaya views. Pokoknya total biaya views dari satu equipment. Jadi naikin dari S ke L itu butuh berapa juta gold. Dan ya mungkin segitu aja dulu untuk video pada kesempatan kali ini. By the way, makasih banget buat Mas Alen, buat Mas Heru, dan juga buat Mas Randy udah nemenin gua untuk membuat konten ini. Thank you ya. Dan ya, like video ini jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari Bercale Gaming. Dan kalau misalkan ada rekomendasi konten langsung aja ditulis di kolom komentar. Dan ya gua Adit dari Bercale Gaming signing out. Bye bye guys. Dadah.